Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Bagaimana liburan? Sekarang kan hari Senin, kemarin kan weekend, pada liburan kemana aja emang? Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak minta untuk kerjasamanya ya. Tidak boleh ada kepala yang lontrok-lontrok di meja. Kita harus sikap tegap, fokus untuk pembelajaran ini. Hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak gampang memahami atas penjelasan ataupun rangkaian belajar yang kita. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmu yang dapat Bapak berikan dapat dicermati oleh anak-anak dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Coba berani, coba angkat tangan yang sudah tahu apa itu teks deskripsi. Nggak ada yang angkat tangan, berarti fair ya, nggak ada yang tahu sebelumnya apa teks deskripsi dan teks deskripsi itu menceritakan tentang apa. Sudah nggak ada yang tahu. Oke, lanjut. Harapan Bapak nanti setelah penjelasan diharapkan anak-anak dapat mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi dan membuat deskripsi sederhana berdasarkan objek yang nanti Bapak tampilkan di layar. Oke, prosesor sudah menyala. Coba anak-anak memperhatikan gambar yang ada di layar, yang ada di papan tulis. Coba kalian cermati, kalian lihat. Menurut kalian bagaimana suasana pantai yang ada di layar? Coba ada salah satu yang ingin menjawab pertanyaan Bapak dan bisa. Ayo kita amati bareng-bareng. Putih, terus apa lagi? Pohon kelapa dan air laut yang berwarna biru. Itu identik ya di semua laut, kecuali ada laut yang dekat pesisir sungai. Oke, penjelasan sedikit dari Bapak. Jika kita ingin menggambarkan suasana pantai tersebut sehingga orang lain seolah-olah dapat melihatnya, kita dapat menggunakan teks deskripsi, teks yang akan kita pelajari nanti. Hari ini kita akan mempelajari teks deskripsi dan adapun ciri-cirinya serta contohnya akan Bapak tulis di papan tulis. Lanjut ke materi teks deskripsi. Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut. Baru dapat dikatakan teks deskripsi. Oke. Ciri-ciri teks deskripsi, diingat-ingat ya. 1. Menggambarkan objek secara rinci. 2. Menggunakan kata-kata yang dapat merangsang panca indera. Panca indera itu apa anak-anak? Panca indera itu ada mata, hidung, telinga. Ya, itu bisa dapat dikatakan panca indera.
Tiga, membuat pembaca seolah-olah melihat atau merasakan objek yang dijelaskan. Jadi pembaca walaupun tidak melihat ataupun merasakan, tapi bisa menggambarkan suasana yang ada di objek ataupun tanpa mereka melakukannya. Itu seakan-akan pembaca ikut peran dalam suasana tersebut. Ada yang kurang paham? Oke. Menurut kalian mengapa teks deskripsi harus menggunakan kata-kata yang rinci? Coba siapa ada yang tahu? Oke, Fajar yang menjawabnya. Yaps, benar sekali. Agar pembaca dapat membayangkan objek yang dijelaskan. Di sini Bapak akan memberikan satu contoh. Pantai Pangandaran memiliki hamparan pasir yang lembut berwarna kecoklatan. Air lautnya tampak biru jernih dan ombaknya berdebur pelan. Deretan pohon kelapa berdiri kokoh di sepanjang pantai sehingga suasana terasa sejuk dan indah. Oke, dari teks yang Bapak bacakan, apakah teks tersebut menggambarkan suatu tempat? Ya, benar. Benar sekali. Karena dari teks yang Bapak berikan itu sudah bisa dikatakan teks deskripsi karena bisa menggambarkan suatu kahanan yang dapat dirasakan oleh pembaca walaupun pembaca tidak melakukannya. Oke, jawaban kalian sudah sangat bagus, tepat sekali, dan beri approve bersama kalian. Hebat, kalian sudah memahami materi dengan cukup baik. Oke, saya rasa Bapak sudah cukup puas dengan jawaban kalian. Coba Bapak berikan satu pertanyaan. Sekarang coba sebutkan satu ciri teks deskripsi. Ada yang ingat? Bagus sekali. Coba pilihlah kalimat berikut yang termasuk teks deskripsi. 1. Sekolahku terletak di pusat kota. 2. Taman sekolahku dipenuhi bunga berwarni-warni yang harum dan tertata rapi. Mana yang termasuk teks deskripsi dan yang bukan? Coba angkat tangan yang dapat memberi jawaban. Bapak tunggu. Oke, jawaban Fajar benar. Teks deskripsi pilihannya ada di nomor 2, benar. Taman sekolahku dipenuhi bunga berwarna-warni yang harum dan tertata rapi. Yang bukan adalah sekolahku terletak di pusat kota. Jawaban yang benar adalah nomor 2 karena menggambarkan objek secara rinci. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari pengertian teks deskripsi. 2. Ciri-ciri teks deskripsi. 3. Contoh teks deskripsi. Siapa yang bisa menyebutkan satu aja ciri teks deskripsi? Coba angkat tangan. Ya, benar sekali. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam menulis teks deskripsi. Oke, sekian dari pengertian
maupun materi yang Bapak bawakan semoga dapat memberi kalian pengetahuan yang cukup tentang materi teks deskripsi. Kalian dapat mengidentifikasi teks deskripsi, dapat menyebutkan ciri-cirinya, dapat memberikan contoh. Approve buat kalian, semangat belajar terus. Untuk kedepannya Bapak minta semoga dapat lebih giat dalam melakukan kegiatan belajar hari ini, dan Bapak minta nggak usah takut untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak, karena jawaban itu tidak ada yang salah, tapi harus ada pembenaran. Karena itu kita kan masih bersifat bersekolah, artinya kita masih belajar, jadi tidak ada yang salah untuk kata belajar. Oke. Oke, sekian Bapak tutup pelajaran hari ini. Semoga materi hari ini kita bermanfaat dan dapat membantu kalian menulis teks deskripsi. Sekian, terima kasih dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pamit.